penyebab. Nah, faktor penyebab bau mulut itu ada 8. Yang pertama itu gigi berlubang. Gigi berlubang itu sendiri diakibatkan karena adik-adik suka mengonsumsi makanan-makanan yang manis, lengket. Kemudian adik-adik juga kurang namanya makan buah, makan sayur, kurang minum air putih. Kemudian jarang sikat gigi. Cara sikat gigi yang salah itu dapat menyebabkan yang namanya gigi berlubang. Kemudian yang kedua, adanya karang gigi. Nah, karang gigi itu sendiri diakibatkan karena sisa-sisa makanan setelah adik-adik dong makan itu ada sisa-sisa makanan tidak dibersihkan dengan baik, dia menumpuk, terus dengan adanya bakteri, terus ini dari air ludah tuh, bakteri dari air ludah tuh, zat asam segala macam, dia membentuk yang namanya karang gigi seperti ini. Adik-adik bisa lihat ya, karang gigi seperti ini. Kemudian yang ketiga, penyebab bau mulut itu minum minuman yang beralkohol. Contoh ada bapak atau om yang suka minum minuman beralkohol, itu penyebab terjadinya bau mulut. Kemudian gambar yang keempat, adik-adik bisa lihat ini penumpukan jamur pada lidah. Nah, makanya kalau adik-adik dong sikat gigi itu jangan lupa pada saat yang terakhir itu harus sikat lidah. Oke. Kemudian yang kelima, posisi gigi yang berjejal. Nah, yang dimaksud dengan posisi gigi yang berjejal nih, mungkin adik-adik bisa lihat dari nona yang satu ini, dia gigi itu tumbuhnya tidak rapi. Oke. Kemudian yang berikut, adanya penyakit imun ini untuk seperti orang-orang dewasa begitu yang sakit diabetes. Ada yang tahu diabetes kok? Penyakit gula. Nah, akibat terlalu banyak mengonsumsi yang manis-manis. Nah, oke. Kemudian yang berikut, makan makanan seperti pete, jengkol dan bawang. Itu juga menjadi faktor penyebab terjadinya bau mulut. Nah, kemudian yang berikut, apa cara mencegah halitosis? Nah, adik-adik lihat di sini ada 4 cara mencegah supaya kita tidak merasakan yang namanya bau mulut. Nah, adik-adik lihat di sini. Yang pertama, menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Pada saat apa saja? Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Oke, waktu menyikat gigi juga adik-adik harus tahu itu minimal 2 menit dan maksimalnya 5 menit. Kemudian yang berikut, harus apa? Rutin kontrol kesehatan gigi secara berkala setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau untuk anak-anak disarankan kontrol kesehatan gigi di puskesmas atau di dokter gigi itu selama 3 bulan sekali. Nah, kalau untuk orang dewasa itu 6 bulan sekali. Kemudian yang berikut, gunakan benang gigi. Adik-adik ada yang pernah lihat benang gigi kok? Belum pernah lihat? Oke. Benang gigi itu fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang terdapat di celah gigi. Kemudian yang berikut, rajin membersihkan lidah secara rutin. Nah, seperti yang kakak sudah katakan tadi, faktor penyebabnya itu seperti ini, penumpukan bakteri atau jamur di lidah. Makanya kita harus rutin membersihkan lidah. Nah, kemudian yang berikut, cara perawatan halitosis. Nah, yang pertama, kalau kita merasakan bau mulut itu, yang pertama supaya ini rasa bau mulut itu bisa hilang, kita bisa gunakan atau melakukan cara seperti ini. Yang pertama itu kita harus sering mengonsumsi makanan yang berserat dan banyak mengandung air seperti bayam atau sejenis sayuran yang lain dan juga buah-buahan. Kemudian yang berikut, menggunakan obat kumur. Menggunakan obat kumur Listerin supaya kita tidak bau mulut. Kemudian yang ketiga, banyak mengonsumsi air putih.
keempat ini buat opa-opa atau oma, mama, kakak yang pakai gigi palsu harus membersihkan gigi palsu supaya mulut tidak bau. Oke, sekian penjelasan dari kakak. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik kok? Adik kelas 2. Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kakak yang mau bertanya. Kira-kira ada yang tahu tidak pengertian dari bau mulut itu apa? Coklat. Ayo jangan gitu. Jawab. Itu faktor penyebab. Saya boleh ribut, dia bisa menjawab. Dia bisa menjawab itu ada kaitan dengan apa? Hanya yang kakak mau tanya pengertian. Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu, kakak mau jelaskan kembali lagi. Pengertian dari bau mulut itu di mana kita merasakan bau yang tidak sedap di saat kita berbicara dengan orang. Itu yang dikatakan dengan pengertian dari bau mulut. Nah, kemudian tadi kan kakak sudah jelaskan. Adik-adik kumpul satu. Oke, tadi kakak sudah jelaskan ada 8 faktor penyebab bau mulut. Ada yang bisa menjawab? Oh, ini ada 8 orang. Ada 8 orang kan? Coba satu-satu, kira-kira ada yang mau jawab tidak? Faktor penyebabnya. Ini pintar, kalau bisa jawab tuh pintar. Iya. Oke, apa? Iya. Oke, apa? Apa? Iya. Iya, itu faktor. Itu yang terjadi jika apa tadi gigi berlubang, karang gigi, kemudian apa? Gigi tidak teratur. Kemudian ada lagi yang tahu faktor penyebab? Adanya bakteri di gigi, di lidah, di gigi. Kemudian penumpukan makanan, penumpukan sisa-sisa makanan di mulut. Kemudian lanjut yang berikut. Kira-kira ada yang tahu tidak cara mencegah supaya kita tidak merasakan yang namanya bau mulut? Makan buah. Gigi pintar. Ada lagi yang tahu? Iya, minum air putih yang banyak. Oke. Kemudian yang terakhir apa tadi? Kira harus rajin. Ya, kontrol gigi. Kontrol kesehatan gigi di puskesmas maupun di dokter gigi terdekat. Nah, pertanyaan yang terakhir, cara perawatan agar kita terhindar, cara perawatan agar tidak terjadi yang namanya bau mulut. Ya, itu salah satunya. Iya. Oke, masih ada yang mau bertanya atau pertanyaan sudah selesai? Ada yang mau bertanya? Oke, adik-adik ada mau bertanya? Jadi kesimpulannya itu tadi yang kakak sudah jelaskan, mulai dari pengertiannya dia. Pengertiannya itu bau mulut itu terciumnya aroma tidak sedap saat kita berbicara. Kemudian faktor penyebabnya itu tadi adanya bakteri di lidah, adanya karang gigi, adanya gigi berlubang. Kemudian cara mencegahnya itu seperti mencuci gigi. Kemudian kita harus rajin kontrol